Wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salam macam belum buka puasa. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Asisten mewakili Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang hadir pada malam hari ini, yang tak dapat saya sebut satu persatu, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, semua yang hadir ini insya Allah mendapatkan berkah Ramadan. Amin ya Rabbal. Ini pengajian apa pasar malam? Pengajiannya dapat, pasar malamnya dapat insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan ini bulan yang dirindukan Nabi Muhammad SAW sejak dari bulan. Kalau saya bertanya tak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Bulan Ramadan ini sudah dirindukan Nabi Muhammad SAW dari sejak bulan Rajab. Makanya dalam doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kita yang sampai ke bulan Ramadan ini adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita juga yang sudah dipilih ini diberikan Allah kesehatan sehingga bisa mengisi amal-amal soleh bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Amalnya ada malam, ada siang. Mana dulu yang kita bahas? Malam apa siang? Yang satu bilang malam, yang satu bilang siang, yang satu bilang siang malam. Amalan malamnya adalah qiyam. Apa namanya? Qiyam. Qiyam artinya tegak berdiri, tidak tidur malam. Bapak Ibu siap tidak tidur malam? Saya tak siap. Saya mesti tidur malam ini, sebab besok mau tausiah subuh, tausiah siang, tausiah malam. Yang menyusun jadwal Bang Ican, Ustadz Dahrizal Dahlan. Besok tausiah subuh, siang, malam. Hari Ahad, subuh, siang, malam. Sehari 3 kali, macam makan obat. Bedanya malam-malam biasa kita banyak tidur, maka bulan Ramadan ini tidurnya sedikit. Makanya Ustaz Somad tausiah ini tidak boleh panjang-panjang, karena kalau sampai panjang-panjang jamaah lambat tidur, besok terlambat makan sahur, tidak puasa. Besok jamaah, apa nama kampung kita? Iya itulah, ada tulisannya, lopak aur. Jangan sampai besok orang lupa aur makan siang ditanya, kenapa makan siang? Gara-gara Ustaz Somad terlalu panjang tausiah. Makanya malam ini kita menyampaikan tausiah, mengaji bersama. Amalan malam adalah qiyam. Qiyam artinya tegak, berdiri tidak tidur malam. Tulang belakang tidak ditempelkan ke lantai, tapi tegak berdiri di waktu malam. Itulah kiasan dari solat malam. Diawali dari solat maghrib berjamaah. Yang sudah puasa 3 hari, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, 4 hari sudah puasa, ternyata solat maghrib tidak berjamaah. Mudah-mudahan besok Sabtu masih hidup. Yang tak mengaminkan hidup juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, gara-gara berbuka puasa masuk cendol, masuk es doger, es bandung, masuk kolak pisang, kolak ubi, kolak labu,
akhirnya tidak sholat maghrib berjamaah. Berapa banyak orang buka bersama di hotel, di restoran, tidak ada tempat sholat, akhirnya tidak sholat. Padahal syarat puasa diterima, as-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Mudah-mudahan kita semuanya sholat berjamaah, istiqomah sampai akhir hayat, sampai mati menghadap Allah. Amin. Setelah sholat maghrib berjamaah, lalu kemudian sejenak menikmati santap malam. Setelah itu sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah, melaksanakan sholat tarawih. Yang biasanya sebelum sholat tarawih ada kultum, ada pengajian, ada tausiah. Ikuti kultum, kuliah 7 menit. Agak panjang, kulibas, kuliah 15 menit. Malam ini selesai tarawih, baru tablik akbar. 3 kultum 15 menit, tablik akbar. Ikuti semuanya. Dengan keluar dari Ramadan ini mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salat tarawih. Tarawih diambil dari kata tarwihah. Tarwihah istirahat. Karena habis tegak berdiri lama, ayatnya panjang, lutut perlu istirahat, duduk sejenak, namanya tarwihah. Habis itu tegak berdiri lagi, lama tegak, duduk sejenak, namanya tarwihah. Habis itu berdiri lagi, tegaknya lama, ayatnya panjang, duduk lagi, namanya tarwihah. Tarwihah, 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 jamaknya tarawih. Tarawih artinya sholat yang ada duduk santainya. Nanti ibu bapak ditanya sama anaknya, tadi kita sholat apa mak? Sholat tarawih. Apa arti tarawih? Pokoknya dari kecil mak memang udah tarawih. Tadi sholat apa ya? Itu sholat tarawih. Tarawih itu apa artinya? Pokoknya tarawih, tarawih. Jangan tanya-tanya, banyak tanya masuk neraka. Sholat tarawih, sholat yang ada duduk santai. Tarawih jamak dari tarwihah, santai. Tarwihah, santai. Tarwihah, duduk santai. Kenapa duduk santai? Karena ayatnya panjang, tegaknya lama, darahnya turun ke kaki, maka duduk sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nampaknya jamaahnya tak terlalu banyak karena imamnya lambat. Ada yang satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini agak banyak sedikit jamaahnya. Mau yang berhenti sejenak sah. Mau yang satu nafas sah. Selama ada tumak ninah, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, tajwid. Jangan sampai membaca ayat ditabrak lalu lintasnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedang menghadap Allah. Kita bukan berhadapan dengan Bapak Babinsa Babin Kamtipmas. Kita sedang berhadapan dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kata Allah menjawab? Asna alayya abdi, hambaku sedang memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Hamidani abdi, hambaku sedang memuliakan aku. Maliki yaumiddin. Apa jawab Allah? Majjadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sa'alani abdi, hambaku sedang meminta kepada aku. Walahu mas'al, berikan apa yang dia minta. Malam-malam Ramadan kita sedang berdialog, kita sedang bermunajat, kita sedang berkata-kata dengan Allah. Kalau ingin Allah berkata kepadamu,
bacalah Al-Quran. Saat membaca Al-Quran, Allah sedang berkata kepadamu. Kalau kau ingin berkata-kata dengan Allah, maka laksanakanlah sholat. Saat sholat tarawih, kita sedang berkata-kata dengan Allah. Di malam Ramadan dapat dua-duanya. Saat kita tarawih, Allah berkata dengan kita saat tadarus, dan kita berkata kepada Allah saat sholat tarawih. Yang sudah seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan istiqamah. Yang belum, kita perbaiki bersama. Masih ada malam besok, malam berikutnya, malam ke-5, malam ke-6, malam ke-7. Mudah-mudahan umur kita sampai ke akhir Ramadan, ke Syawal insyaallah. Amin ya rabbal. Datang orang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, irji' ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, kau belum salat. Dia datang lagi setelah mengulangi salatnya. Apa kata Nabi? Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, kau belum salat. Dia ulangi salatnya, dia datang lagi ke Nabi. Apa kata Nabi? Irji' ila salatika. Ulangi salatmu. Ada juga manusia di sini. Masya Allah, ramai. Irji' ila salatika. Ulangi salatmu fa innaka lam tusalli. Kau belum salat. 3 kali ulang kata Nabi, kau belum sholat. Lalu dia bertanya, aku sudah 3 kali sholat ya Rasulullah, kenapa engkau katakan aku belum sholat? Karena tidak ada tumakninah. Tumakninah artinya ada berhenti sejenak. Kalau engkau rukuk hatta tatma'inna raki'an, ruku ada tumakninahnya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau engkau berdiri hatta tatma'inna qa'iman, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau engkau sujud hatta tatma'inna sajidan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau engkau duduk hatta tatma'inna qa'idan. Waktu duduk 8 permintaan kita kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini banyak orang sekarang duduk ini tegak, ruku, sujud macam bambu di tepi sungai dihembus angin. Ini tidak ada di kampung kita. Ini adanya di planet Mars. Yang disampaikan Ustaz Somad ini ada di kampung-kampung lain. Di tempat kita semuanya tertib tumakninah insyaallah. Amin ya rabbal. Selesai salam, di saat tasyahud itu kita sedang bermunajat kepada Allah. 4 kita serahkan pada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kita sedang mengucapkan salam ke depan Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tambah lagi, kalau salat kita mau lengkap sempurna, jangan hanya sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita ini tidak adil. Kalau makan mau lengkap, ada ikannya, ada buahnya, ada kolaknya, ada sayurnya. Tapi kenapa sholat kita pas-pasan? Tambah yang sempurna. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum salam tambah 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sebelum salam tambah 1 lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barulah kita salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian kita berzikir di sela-sela tarawih. Di apa nama kampung kita tadi? Lopa Aur. Di Lopa Aur kita pakai Bilal. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud,
Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Sama bacanya. Masya Allah, tabarakallah. Usahakan cari anak-anak muda kita yang suaranya menggelegar. Perbaiki sound systemnya. Masjid-masjid yang sudah siap, alhamdulillah. Yang belum, masih ada kesempatan. Siap? Dari bunyinya tak siap. Ini banyak anak mudanya bersemangat, sound systemnya tak mendukung. Sound systemnya mantap, Bilalnya pula tak siap. Subhanallah malikil ma'mur. Udah masuk kolak 3 mangkuk. Ini anak-anak muda banyak sekali. Latih mereka untuk menjadi Bilal. Tidak ada kata-kata terlambat. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Sudah 5 malam. Masih ada 25 malam lagi. Masih ada waktu dan kesempatan. Hari Ahad, hari Sabtu, libur. Dilatih anak-anak muda kita. Yang tua jangan tersinggung. Bapak istirahat dulu sejenak. Istirahat di tempat. Gerak. Siap? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita sedang berselawat kepada Rasulullah. Kita sedang bersalam kepada Rasulullah. Ini kadang di beberapa masjid ini saya dengar pinggir jalan membentak-bentak. Allah. Apa ini? Apa ini? Andai Rasulullah ada di depan kita, kita mengucapkan salam di depan makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, dengan suara yang lembut. Tapi kenapa kita berteriak jauh? Mana adab kita? Mana sopan santun kita? Mana tata krama kita? Ini Ustadz Somad ini katanya sopan santun tata krama nggak boleh berteriak. Ini dari tadi dia ceramah suaranya berteriak-teriak. Ini bukan teriak, sound sistemnya mantap. Allahu Akbar. Ustaz Somad nggak bisa ceramah lemah lembut. Saya ini pagi tadi sholat subuh di airport. Dari Pekanbaru berangkat ke Jakarta. Sampai di Jakarta transit langsung ke Jambi. Dari Jambi langsung ke pondok pesantren. Dari pondok pesantren langsung ke Sabah Auh, Tanjung Jabung Timur. Habis itu langsung sore tadi tablik akbar di pesantren Darul Ihsan. Habis Darul Ihsan sholat tarawih. Habis Darul Ihsan buka puasa. Habis itu istirahat sejenak. Langsung ini kemari. Nah, ini sekarang. Jadi tadi saya pikir ini tak sanggup bersuara kuat ini nanti. Paling-paling saya mau ceramah yang slow-slow aja. Marilah kita isi Ramadan kita dengan banyak beribadah. Marilah kita banyak berzikir kepada Allah. Marilah kita beristirahat. Tapi begitu berjumpa dengan Bapak Ibu, semangat semua, Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berselawat kepada Rasulullah. Kenapa mesti pakai Bilal? Kenapa mesti ada Bilalnya? Bilal ini untuk mengingatkan jamaah. Kalau tidak dia habis makan mengantuk. Betul? Maka dia mau tidur. Nah, makanya kuat kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terbangun dia. Bilal ini mengingatkan kita, ini sholatnya sholat tarawih. Kadang jamaah ini sudah tak ingat lagi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Bingung dia, lupa. Tarawih apa witir? Tanya kawan sebelah. Tarawih apa witir? Entah. Tanya sebelah. Tarawih apa witir? Sembahyang aja lah. Maka Bilal mengingatkan, sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Salat witir 3 rakaat. Mudah-mudahan kamu dibalas oleh Allah. Tahulah dia bahwa itu adalah sholat tarawih juga lagi gitu. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa bertasbih? Karena dulu ketika di kota Makkah Al-Mukarramah, saat mereka selesai 4 rakaat, ayatnya panjang, kakinya letih, lelah,
mereka duduk beristirahat. Di saat beristirahat mereka bertasbih. Di saat istirahat ada yang tawaf, dan tawaf itu adalah isinya tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Panjang umur sehat badan kita bisa berumrah ke Baitullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah dalil kenapa bertasbih di celah-celah, di selah-selah tarawih. Kenapa ada Bilal? Untuk memimpin, membimbing supaya kita tahu. Kenapa mesti ada tasbih, tahmid, tahlil? Karena mereka di Makkah istirahatnya dengan tawaf. Kita tidak bisa tawaf, apa yang mau kita kelilingi? Pokok sawit. Kita tidak tawaf, kita tetap bertasbih. Subhanal malikil ma'bud, maha suci Allah, maha kuasa yang disembah. Subhanal malikil mawjud, maha suci Allah, maha kuasa yang maha ada. Subhanal malikil halil ladzi la yanamu, maha suci Allah, maha hidup, maha kuasa, la yanamu, tidak tidur, wala yamutu, tidak mati, wala yafutu, tidak ada yang luput darinya. Subuhun, maha suci, qudusun, maha agung, maha mulia. Rabbul malaikati warruh, Tuhannya para malaikat, Tuhan yang disembah oleh malaikat Jibril. Ini semua maknanya baik. Kalau bisa dilatih anak-anak kita, karena sudah sering lupa, akhirnya kalimatnya tak jelas lagi. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu kita pun salat witir. Ij'alu akhira salatikumul laila al-witra. Jadikanlah salat terakhir kamu witir. Itulah mengapa ditutup dengan witir. Witir artinya ganjil. Yang mau membuat 3 rakaat 1 salam sah. Tidak pakai tasyahud awal supaya tak sama dengan maghrib. Tapi kalau saya sholat witir, witir saya 2-1, 2 rakaat, itu namanya rakaataini minal witri, 2 rakaat bagian dari witir. Karena witirnya 3, 2 rakaat itu bagian dari witir, habis itu rakaat, 1 lagi rakaat witir. Yang 2 rakaat itu namanya muqaddimah witir. Usolli rakaataini minal witri, sunnatan, ma'muman, lillahi ta'ala. Setelah itu usolli sunatal witri rakaatan. Saya sholat sunat witir 1 rakaat. Saya Pak Ustadz kalau jadi imam, ayat pertama sabbihis, mantap. Ayat yang kedua kuliah, mantap. Ayat yang ketiga kulhu, bagus. Saya di rumah Pak Ustadz jadi imam witir, tak hafal ayat kulhu 3-3-nya, sah. Innaha la ta'dilu thulutsal Quran. 1 kulhu Allah sama dengan 1/3 Quran. Maka kita baca 3 kali, seakan-akan seolah-olah kita sudah menghatamkan Al-Quran. Tapi jangan gara-gara sudah baca Qul Huwallahu 3 kali tak lagi baca Quran. Abang tak baca Quran, sudah 3 kali tadi malam. Ini pembodohan luar biasa. Maka Qul Huwallahu ini bagus sekali, karena itulah intisari daripada tauhid. Siapa nama Allah, siapa nama Tuhan yang kita sembah? Qul Huwallahu ahad, esa, tunggal, tak berbilang. Tidak menyembah pokok kayu, tidak menyembah batu, tidak menyembah hantu. Siapa yang disembah? Qul huwallahu ahad. Meminta kepada siapa? Allahu. Ini Abdul Somad, ini hambanya, bukan menyembah Somad. Allahu Somad, Allah As-Somad. Ini adalah Abdul Somad, hamba Allah. Jangan sampai jadi hamba penguasa, jangan jadi hamba kuasa, jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba brondol. Gara-gara mengutip brondol sampai tak sholat, hamba brondol. Namanya siapa? Abdul Brondol. Abdullah, hamba Allah. Jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba kuasa, jangan jadi hamba wanita, jangan jadi hamba lelaki. Hamba Allah, Abdullah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid
walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai witir jangan pulang, jangan tidur. Qiyam, tegak, lawan kantuk, lawan tidur. Usahakan tadarus. Satu orang membaca Quran, tadrus. Satu orang mempelajari Quran, tadrus. Satu orang membaca, yang satu mendengarkan. Yang satu membaca, yang satu meluruskan. Yang satu membaca, yang satu membetulkan. Dua orang tadarus. Ibu, 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 ibu. Satu lembar, satu lembar, satu lembar, satu lembar. 10 orang, 10 lembar. 1 jam, khatam 1 juz. 30 malam, acara khatam Quran 30 juz. Bapak, 1 orang, 1 orang, 5 orang, 7 orang, 10 orang. 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar. 1 jam, khatam 1 juz. Maka 30 malam, khatam 30 juz. Biasanya malam 27 kita khataman. Mudah-mudahan kita bisa khataman malam 27 insyaallah. Amin. Siapa yang dulu baca Quran ini? Pak Kades dulu, Pak Kades baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Seminggu baru selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Jangan cepat-cepat Pak, pelan-pelan. Alif lam mim. Alif lam mim. Jalikal. Jalikal. Bedakan antara ja, za, dha, wa. Itu za tipis. Zalikal. Zalikal kitabu la raiba fi. Apa pula fi? Fa, fa itu. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bukan muttaqin Pak. Kok. Muttaqin. Tutup Quran balik merajuk. Awas kau ngurus surat tanah nanti. Tadarus itu bukan menunjukkan kita yang paling hebat. Tadarus itu bukan menunjukkan kita yang paling tinggi jabatan. Tadarus adalah menunjukkan kesalahan-kesalahan kita. Selama ini Ustaz Somad baca Quran sendirian, baca sendiri, dengar sendiri, betulkan sendiri, tak ada salahnya. Tapi ketika didengar orang salah, begitu juga bapak-bapak yang ada di kantor polisi, ada Pak Kapolsek, ada Pak Kapolres, ada Pak Kapolda, membaca Quran bersama. Jangan takut, izin komandan salah 1 huruf. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rubbatalil Quran. Berapa banyak orang baca Quran, wal Quranu yal'anu, baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa baca Quran bisa dilaknat Quran? Karena bacaannya tak betul, banyak salah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tak pernah salah. Kenapa? Memang tak pernah baca Quran. Patutlah tak pernah salah. Lebih baik pernah salah karena pernah baca Quran daripada tak pernah salah karena memang tidak pernah buka Quran. Padahal dulu nikahnya maharnya pakai, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar Quran yang tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Buka Quran itu lagi. Jangan Quran itu disimpan di dalam kotak kaca, disimpan dalam lemari kaca, kotaknya dikunci, masuk ke dalam lemari, lemarinya dikunci, kuncinya hilang. Buka lagi malam ini, buka. Malam ini buka, pulang dari tabligh akbar ini kita buka lagi mah. Iya, cucu kita udah 3 tak pernah kita buka. Kita buka, baca lagi Quran. Kata si bapak, kata istrinya, kata bapak pada istrinya, baca Adinda, kata istrinya, baca bang. Akhirnya mereka tolak-tolakan, berkelahi pula gara-gara itu. Rupanya dua-duanya udah lupa baca Quran. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mati sawitnya tinggal, kelapanya tinggal, karetnya tinggal, pisangnya tinggal, semua tinggal. Yang akan kekal menolong kita adalah syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya sesuai dengan doa kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Saya belum bisa baca Quran Pak Ustadz. Jangan berkecil hati, jangan merasa rendah diri. Yang belum bisa baca Quran, keluar dari Ramadan ini bisa baca Quran insya Allah. Amin. Belajar. Kalau tak belajar mana bisa baca Quran? Ini negerinya para alim ulama. Di sini banyak ulama-ulama kita dulu. Anak-anak kita yang ada di pondok pesantren, mereka libur bawa alif-alif. Alif di atas A, alif di bawah, I, alif di depan U. Masih begitu Bapak Ibu baca Quran? Kalau masih ada yang begitu berarti udah tua. Sebaya sama saya. Saya dulu waktu kecil begitu baca Quran. Alif di atas A, alif di bawah, I, alif di depan U, A, I, U. Tapi anak-anak sekarang tak begitu lagi baca Quran. Sudah pakai metode ikro. Bataba, bataba, tatata, basaba. Saudara yang dimuliakan Allah. Metode apapun yang dibaca, baik kaidah Baghdadiyah alif di atas A ataupun qiraati ataupun ikra, tujuannya adalah membaca Al-Qur'an. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wakafkan Al-Qur'an, bagikan kepada kawan, sahabat, tetangga, dibacanya, dibaca anaknya, dibaca istrinya, mengalir sampai hari kiamat. Wakaf Yasin sudah banyak, Yasin berserak-serak di surau langgar musalla. Almarhumah mak saya meninggal, saya berpikir ini Yasin sudah banyak, akhirnya saya cetak Al-Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Percetakan Al-Quran Syamil Bandung? Betul Ustadz Somad. Saya mau cetak untuk almarhumah ibu 1000 boleh? 1000 boleh Pak Ustadz. Berapa bayarnya? Gratis. Kalau 2000 bayar Pak Ustadz. Kalau gitu saya cetak 3000. Saya cetak 3000, dia dapat pahala, saya pun dapat pahala. Kirimkan ke surau langgar musola pondok pesantren, mudah-mudahan mengalir pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, almarhum nenek moyang saudara-saudara kita insyaallah. Amin. Banyak juga orang sekarang mewakafkan Quran, bagi wakaf, bagi wakaf, bagi wakaf. Pas ditanya, Bapak nggak baca Quran? Saya nunggu pahalanya aja Pak Ustaz. Kita tetap membaca Al-Quran. Di kampung kita masih ada wirid Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal azizir litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum. Percaya saya hafal, tapi kalau ramai-ramai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Ibu punya hati, kalau sudah Bapak sentuh hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Senyum pula ibu. Betul Bu? Yang saya tanya Bapak, Ibu tuh jawab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran ada hatinya, hatinya adalah Yasin. Itulah mengapa kita selalu membaca Yasin. Di bulan Ramadan ini kita baca tidak hanya Yasin, dari mulai surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am sampai kepada An-Nas. Mudah-mudahan sebelum Ramadan berakhir kita khatam Al-Quran. Karena Anas bin Malik idza khatimal Quran, sahabat Nabi namanya Anas bin Malik, ketika dia mengkhatamkan Al-Quran, jama'a ahlahu wa auladahu, dikumpulkannya istri dan anak cucunya, mereka pun membaca doa khatam Quran bersama. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Malam 27 kita berkumpul di masjid, berkumpul di rumah, kita khatamkan Quran bersama anak istri kita insyaallah. Amin ya rabbal. Ustaz. Ya, saya udah khatam Pak Ustaz, tapi belum bisa menghatamkan sama istri. Kenapa? Saya belum berbini Pak Ustaz.
Mudah-mudahan dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin itu yang belum nikah aja. Anak udah 3, amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai baca Quran, doa kepada Allah. Aku bermohon kepada Engkau, berkat bacaan Quran ini, berikanlah jodoh yang baik-baik, yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan semua kita ini dipelihara daripada zina, dipelihara daripada perbuatan maksiat. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Selesai witir, selesai tadarus, pulang ke rumah langsung tidur. Jangan lewat tidur dari jam 10, karena nanti malam jam 3 bangun tahajud. Pulang ke rumah tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam tidur cukup. 15 menit lagi kita pulang tidur. Pak Ustadz, saya tak terbiasa tidur jam 10 Pak Ustadz. Kadang tidur jam 11, jangan tidur jam 12. Jangan tidur jam 12. Kalau tidur jam 12, terlambat bangun, terlambat masak, terlambat sholat, terlambat sahur, efeknya kemana-mana. Jam 10, segera tidur. Ini sudah jam 5 malam. Udah 5 malam ini tak bisa tidur jam 10 Pak Ustadz. Malam ini insya Allah bisa. Pulang dari sini, mampir ke warung sebentar, langsung makan antimu. Tapi jangan sepapan. Kalau sepapan dimakan, bangunnya malam takbiran. Allahu Akbar, Allah. Baru terbangun. Kalau terbangun sekalian, takutnya pas terbangun, terbuka mata, langsung terdengar suara marab buka. Insya Allah nanti bangun, tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3. Masya Allah, udah keluar surat tilang. Memang disiplin, memang Bapak Ibu ini luar biasa. Disiplin. Laki-laki tak ada perempuan. Perempuan ada beberapa laki-laki. Mereka ini mengamankan, ini perempuan yang mesti dikawal. Memang betul-betul disiplin luar biasa. Bagaimana supaya Ustaz Somad tidak membelakangi, tidak dikasih pentas khusus ke depan, luar biasa. Karpetnya pun tolong balik ke nanti habis acara. Sound sistemnya mantap luar biasa, pentasnya pun masya Allah, di sini sebelah, di sini satu. Nah, semua panitia yang sudah bersusah payah ini mudah-mudahan diberikan Allah balasan yang terbaik. Nah, tidur malam cuma 5 jam. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, bangun. Bangun jam 3 pertama kali sholat sunat wudhu. Sholat sunat wudhu. Usolli sunnatal. Yang sudah 5 malam bangun malam ini. Yang belum buat sholat wudhu, malam ini sholat sunat wudhu. Karena keutamaan pahalanya luar biasa. Nabi memanggil Bilal, Bilal, sini Bilal. Kenapa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara selopmu, suara sendalmu di surga. Kresek, 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 kresek. Kenapa suara sendalmu sudah masuk surga duluan, wahai Bilal? Kata Nabi, kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat setelah berwudu. Sholli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Setelah sholat sunat wudu, sholat sunat apa pula taucu, la ilaha illallah. Sudah sunat taubat. Ini itulah gara-gara berpikir apa yang mau dimasak besok. Usolli sunnatat taubat, dosa kita banyak. Mamin muslimin yudhinibu dzamban. Kalau ada orang yang silap salah, berdosa, banyak silap, banyak khilaf, summa yatatahhar, mandi.
Bapak Ibu sudah mandi? Summa yusalli raka'ataini, usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu yastaghfir, minta ampun kepada Allah. Waktu yang paling bagus minta ampun waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Saya tadi tausiah jam 10 lewat 15. Sekarang sudah jam 10 kurang 10. Saya sudah tausiah 40 menit. Sudah 40 menit berdiri tausiah, baru nampak rupanya temanya maknai Ramadan dengan bersihkan hati dan bersihkan diri menuju rahmat Allah. Paksa diulang dari awal lagi. Jadi Ramadan ini bersihkan hati. Hati mesti dibersihkan. Bersihkan diri dari dosa. Salat sunat taubat. Membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati yang paling mengerikan adalah hasad, dengki, busuk hati. Inilah yang belum ada di puskesmas obatnya. Maka dibersihkan hati ini. Bagaimana cara membersihkan hati? Bertaubat kepada Allah, minta kepada Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatah, jadikan aku orang yang mensucikan hati. Waj'alni min ibadika salihin, jadikan aku orang yang Mau hari raya, tetangga mulai ngecat rumah, pingsan. Mau hari raya, tetangga mulai datang mobil bawa kursi baru, langsung masuk ICU. Mau hari raya, tiba-tiba datang mobil membawa mobil baru, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara-gara penyakit Tapi saya yakin dan percaya jamaah yang ada di sini semua hatinya bersih. Doakan supaya Ustadz Somad hatinya jangan kena hasad, jangan kena dengki, jangan kena busuk hati. Penyakit hati menyebabkan darah tinggi. Penyakit hati menyebabkan naik gula darah, diabetes mellitus, kolesterol, asam urat, asam lambung, segala asam naik, asam pedas, asam bau, semuanya naik gara-gara penyakit Maka bersihkan Siap bersihkan hati? Jangan sampai nanti pas hari raya pulang dari rumah kawan langsung bekunang-kunang. Dipanggil dokter dari puskesmas. Bapak bukan main sayang sama ibu. Dokter pun datang dari puskesmas, diperiksa jantungnya 180 per 150. Ada makan gulai kambing? Enggak ada. Makan daging kambing? Enggak ada. Sate kambing? Enggak ada. Sop kambing? Enggak ada. Sate kambing? Enggak ada. Gulai kambing? Enggak ada. Rupanya waktu di rumah kawan tadi nampak gelangnya besar betul. Maka bersihkan Nah, setelah hati kita bersih, insya Allah kalau dapat kawan punya nikmat, ya kita doakan. Mudah-mudahan dia berzakat, mudah-mudahan anaknya soleh dan solihah, diberikan Allah dia kelapangan rezeki. Jangan sampai kita sakit, kita demam, kita ICU, kita pingsan. Rupanya setelah telusur, rupanya gelangnya imitasi. 2 kali kita rugi, betul? Berlapang dada melihat nikmat orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin dan percaya Bapak Ibu ini semua yang hadir ini hatinya bersih. Amin. Dari mana Ustaz tahu hati mereka bersih? Saya dapat peci baru, mereka ikut senang. Saya dapat baju baru, mereka ikut senang. Kami nggak tahu Pak Ustadz, kami sangka itu baju lama. Itu maka aku kasih tahu. Mudah-mudahan kita semua ikut senang melihat kenikmatan saudara kita. Melihat kawan kita dapat nikmat, kita ikut bahagia. Itulah puncak dari puasa. Puasa bisa merasakan perasaan orang lain. Ibu bisa merasakan lapar?
Bapak bisa merasakan lapar? Bisa. Bagaimana caranya? Tak usah makan dari sahur sampai siang, laparlah itu. Maka begitu kita lapar, kita ringan tangan berbagi kepada anak yatim, fakir, miskin. Nanti ketika gajian, habis jual sawit, habis jual karet, habis jual pisang, habis jual kelapa. Kenapa Ustaz dari tadi nyebut pisang sama kelapa? Ini pohon kelapa, itu pohon pisang. Bapak langsung pergi ke warung beli beras 10 kilo. Beras 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, sarden 3 kaleng, ikan, roti, bungkus, bawa ke rumah anak yatim. Bapak yang belanja, ngantar ke rumah anak yatimnya ibu. Bu, antar. Jangan bapak yang ngantar. Kalau bapak yang ngantar, rupanya cantik pula emak anak yatim tuh. Perang dunia ketiga, betul bu? Betul kata orang. Jaga juga perasaan mereka, betul kan bu? Betul katanya pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan merasa pintar, tapi pintar-pintar merah. Jangan merasa pandai, tapi pandai-pandai merah. Saya ini tidak pintar, saya tak pandai, tapi saya pandai merasakan perasaan orang lain. Makanya saya ceramah tidak pernah lebih dari 60 menit. Karena kalau itulah batas kesabaran manusia. Asal udah lewat dari itu mulai dia menggaruk kepala. Kapannya selesainya ini? Ini udahlah panjang-panjang, pas di ujung demikianlah tausiah yang singkat ini. Kepala kau singkat kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Nah itulah hadrohnya, ujung-ujungnya aja. Anak-anak muda itu lagi capek orang itu. Habis tadi menghabiskan gulai, pukulnya juga lagi. Nah, kalau malam nama ibadahnya qiyam. Apa nama ibadahnya? Qiyam. Kalau siang nama ibadahnya siam. Apa namanya? Siam. Qiyamnya masih berlanjut, sholat subuh berjamaah. Jangan habis makan sahur tidur tak sholat. Sholat subuh berjamaah, dengarkan pengajian di masjid sampai terbit matahari. Jam berapa maghrib di kampung kita? 6.27, 6.20. Pengajian sampai jam 6.20 subuh, bukan sore. Sampai jam 6.20 terbit matahari, sholat sunat isyraq. Usolli sunnatal isyraq, pakai qaf, raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat sunat isyraq 2 rakaat. Siapa yang sholat subuh di masjid sampai terbit matahari berzikir, sholat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tak bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad 8 kali bisa. Tak bisa Sabtu, Ahad, 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 Ahad. Tak bisa 4 kali. Ahad 2 kali. 2 kali tak bisa. Sekali tak bisa. Mati aja lah. Apalagi amal yang akan kita bawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selesai itu baru ibadah siang, namanya siam. Apa nama ibadahnya? Siam. Siam itu artinya imsak. Imsak artinya menggenggam, menahan. Tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan leher, tahan mulut, tahan lidah, tahan kepala, tahan kaki, tahan pikiran, tahan mata. Betul Pak Ustadz. Lakiku itu memang kalau udah bulan puasa semua ditahannya, matanya ditahannya, tak terbuka dari pagi sampai petang. Maksud tahan mata tuh jangan menengok bini orang. Makanya saya ini dari tadi posisi saya di tengah terus. Kalau saya sampai kemari, curiga orang, ini Ustadz ini gatal nih katanya. Kalau aku di sini, makanya dari tadi jaga keseimbangan. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik adalah di tengah. Ini menengok pun saya atur, ke sini 2 kali, ke sini 2 kali, ke sini sekali, ke sini sekali. Kalau ke sini terus, ini udah main mata Ustadz ini. Leher digenggam, tidak ada yang lewat. Lidah digenggam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.
Apa kabar laki si anu, bini si anu, menantu si anu, anak si anu, cucu si anu? Ingat ceramah Ustaz Somad tadi malam. Tahan lidah. Habis maghrib kita sambung. Habis maghrib nanti ke isya kan ada waktu itu 20 menit. Hadisnya makin apa. Biasanya makin kecil bunyinya, makin akurat informasinya. Betul Bu? Betul pula kata orang. Jadi ibadah siang itu adalah siam. Bapak tegap, kumis melintang, badan berotot, hebat. Datang orang menantang, berani kau sama aku? Bapak akan mengatakan 2 kali, inni so'im, aku tak melawan, karena Nabi menyuruh, aku puasa. Berani kau sama kau? Aku puasa. Berani sama saya? Aku puasa. Tapi nanti begitu habis azan maghrib, pijak batang leher kau. Ini bukan ajaran Islam. Islam mengajarkan kita mampu menahan, tapi bukan menghilangkan. Ini banyak juga orang selesai bulan puasa hilang marahnya sama sekali. Pak Haji, ya, bini bapak tadi dilarikan orang. Sabar. Ibu, Bu, ya, anak ibu tadi ku tengok dibonceng orang. Serahkan pada Allah. Itu bukan sabar, itu goblok. Menahan amarah, tapi ada masanya kita marah. Agama kita dihina, Al-Quran diinjak-injak, ulama kita dilecehkan, maka kita wajib marah. Kalau ada orang tidak marah, ganti pakaiannya dengan kain kafan. Setuju? Takbir. Semangat jamaahnya tadi. Nah, sekarang kita bahas. Ini Abdul Somad sudah melawan kode etik. Sudah jam 10:05. Tapi ini mau kita jawab. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pada saat meninggal dunia, apanya ini? Belum apa-apa, udah mati langsung. Pada saat meninggal dunia, di alam kubur jasad kita akan lebur oleh tanah dan ruh kita akan kembali kepada Allah. Lantas siapa yang akan disiksa pada saat kita melakukan kesalahan di dunia? Betul juga ya. Kalau saya masuk ke lubang tanah, maka saya akan dimakan cacing tanah. Lah pula cacing gilo. Saya akan dimakan cacing tanah. Tulang-tulang saya akan habis semua. Habis semuanya. Lalu kemudian yang akan disiksa itu siapa? Iya juga ya. Ada satu tulang yang tak hancur. Namanya azmuz zanab. Tulang ekor ujung. Tulang belakang nih ujung. Jangan dirasa sekarang, nanti di rumah. Sebesar ini dia. Menurut Nabi itu tak hancur. Dalam dokter-dokter pun mengatakan itu tak hancur. Itulah yang akan ditunjuk Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Maka ibu akan hidup balik, bapak akan balik semula. Itulah yang akan masuk ke dalam neraka jahanam, yang akan dibakar, yang akan merasakan siksa. Insya Allah kita selamat karena kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itulah yang akan masuk ke dalam surga itu nanti. Dan semua yang masuk surga, la yadkhulul jannata ajuzun. Orang tua tak masuk surga. Mendengar hadis orang tua tak masuk surga, datang nenek-nenek menangis. Kau kenapa nangis, kata Nabi? Kata, tadi engkau mengatakan orang tua tak masuk surga. Kata Nabi, bukan orang tua tak masuk surga. Semua yang tua-tua ini masuk surga nanti umurnya jadi 30, 31, 32, 33. Macam-macam saya inilah. Bayangkan bapak umur 70 masuk surga, dikasih bidadari, apa yang bisa bapak lakukan? Paham? Anak-anak pula yang senyum, macam paham aja kalian. Jadi kita ini nanti masuk surga umurnya 30, 31, 32, 33. Jadi jasad kita nih balik lagi. Bagaimana dengan pelaku dosa? Kullama nadijat juluduhum. Ketika kulit mereka ini dibakar, hancur gosong, hancur. Badalna juludan ghairaha. Kami ganti dengan kulit yang baru. Liyazuqul azab. Supaya mereka merasakan azab. Diletakkan batu kerikil neraka, diletakkan di tapak kaki. Yaghli biha dimahuhu, mendidih otak di atas kepala. Itulah maka habis sholat subuh kita katakan 7 kali, habis sholat maghrib 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Doa ibu, doa bapak di malam Ramadan, saya cuma minta satu.
Doakan supaya Ustadz Somad mati husnul khatimah. Mak, semangat kali orangnya. Jelas? Jelas jawabannya? Jadi kalau ada orang bilang Somad itu nggak usah dengar ceramahnya, nggak jelas, otak kau tak jelas. Kalau ada yang bilang Somad itu ceramahnya tak jelas, paketnya habis. Buktinya semua jamaah yang soleh-soleh, yang baik-baik mengatakan jelas. Suaranya jelas, jawabannya jelas. Bahwa kita akan hidup lagi, tulang belulang bangkit. Datang Asi bin Wa'il. Asi bin Wa'il tak percaya, diambilnya tulang-tulang. Ya Muhammad, ya sanggup Tuhan kau menghidupkan tulang ini lagi? Ini tulang yang sudah kering, hancur, kering, kerontang. Sanggup Tuhan kau menghidupkan lagi? Dibacakan Nabi, turun ayat di bawah Jibril alaihissalam. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin. Katakan kepada Asi bin Wa'il, katakan kepada orang yang tak percaya bahwa Allah akan menghidupkannya sekali lagi, sebagaimana Allah bisa menghidupkan dari yang tak ada menjadi ada, yang tak ada dibuatnya menjadi ada. Dulu ibu ada apa tak ada? Tak ada. Dulu bapak ada apa tak ada? Tak ada, dibuatnya menjadi ada. Apalagi yang pernah ada, dibuatnya menjadi tak ada, dibalikkannya menjadi ada. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Tak juga jelas, ulang sekali lagi. Ini Ustadz ini marah atau gimana? Ini efek ikan seluang. Dikasih Ustadz ikan tadi 2 piring. Ikannya biasa aja, sambalnya nih yang pedas. Apa hukumnya ketika kita mencampurkan beberapa mazhab dalam ibadah? Pada saat fardu kita mazhab Syafi'i, pada saat berwudu kita mazhab Hanafi. Hebat kali. Saya mazhab Syafi'i aja tak selesai-selesai. Ini bisa pula mencampur mazhab. Hebat memang. Mazhab itu jangan pindah-pindah, mazhab Syafi'i saja. Jangan pindah-pindah mazhab. Pas berwudu mazhab Hanafi. Bersentuh laki-laki perempuan tak batal. Salaman dia. Salaman, pergi dulu ya yang, ya kelepak kelepuk. Habis itu kelepak. Habis itu sholat di masjid. Allahu Akbar. Kau tadi kan salaman, nggak batal. Aku kan Hanafi. Hanafi itu witir wajib. Hanafi witir wajib. Pas mau tidur tanya, kau tak sholat witir? Hanafi kan wajib. Aku pindah ke Syafi'i. Kurban. Berkurban mazhab Hanafi wajib. Kau udah bayar kurban? Kurban itu sunat muakkad. Tapi kau Hanafi. Aku kalau untuk yang berduit-duit ini aku ke Syafi'i. Itu namanya mazhab cap tupai. Lompat sana, lompat sini. Namanya tatabu' rukhas, tak boleh. Kalau memang mau Hanafi, konsisten Hanafi. Pas giliran nikah, perempuan itu mewalikan dirinya. Kok kenapa nikah sama perempuan tak pakai wali? Menurut mazhab Hanafi sah tanpa wali. Mazhab Syafi'i yang mesti pakai wali. Hanafi tak perlu. Tapi pas giliran yang berat-berat dia melompat. Maka saran saya, nasihat saya, berdasarkan nasihat para alim ulama, jangan pindah-pindah mazhab. Kita di Nusantara ini pakai mazhab Syafi'i. Saya ceramah ke Malaysia. Tidak boleh ceramah di Malaysia kalau tidak dapat tauliah izin dari Mufti Abdul Somad. Kau datang kemari, kau mesti ceramah pakai mazhab Syafi'i. Jangan pakai mazhab lain. Karena kami menjaga masyarakat kami pakai mazhab Syafi'i. Sampai saya Brunei Darussalam, Ustaz Abdul Somad, ini Brunei Darussalam, maka Mufti memesankan jangan ceramah di luar mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi betul, mazhab Maliki betul, mazhab Hambali betul. Kenapa kita pakai mazhab Syafi'i? Supaya jangan salah beramal, lompat-lompat mazhab. Jelas? Jangan pindah-pindah mazhab. Berpindah ke lain hati aja nggak boleh. Kalau menengok dari kertasnya ini menjelang imsak baru selesai. Manusia merupakan makhluk yang sempurna. Ini bertanya apa ceramah ini? Akan tetapi manusia punya sifat tidak puas sehingga terkadang merubah bentuk tubuhnya. Apa hukumnya? Manusia sudah terlanjur merubah tubuhnya
dan tidak mungkin dikembalikan lagi seperti semula. Bagaimana jika dia meninggal nanti? Apanya yang dirubahnya? 5. La'anallahul wasimat. Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, yang minta buatkan tato. Wal mutanammisat, yang mencabut apa ini? Alis. Wal mutafallijat, merubah-rubah gigi. Wal mughayyirat, merubah bentuk tubuh. 5. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. 5 yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Jangan robah. Alis mata ibu biarkan aja. Cukur. Pas mau pergi undangan, tengok cermin, dia pun terkejut, kok ada hantu. Untung ada spidol suami menulis berapa tandan sawit. Pas mau pergi. Jadi kita buka bersama, iya tunggu sebentar ya, ambil spidol. Sampai ke tempat berbuka, rupanya kipas angin mati. Pedas pula sambal belacan itu. Berpeluh, meleleh. Diambil tisu, berserak. Tengok kawan senyum, kita senyum. Kawan ketawa, kita ketawa. Rupanya yang diketawakan orang kita. Udah jam 9, jam 10 balik ke rumah. Assalamualaikum bang, lampu belum juga hidup. Waalaikumsalam, assalamualaikum, buka pintu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kenapa hantu ini tak pergi? Bini abang ini. Jangan cukur bulu mata. Wajah yang sudah begitu cantik. Orang barat, orang Eropa, orang Amerika, orang Jepang, orang Korea pergi ke Bali, bayar tiket pesawat, bayar hotel, mau berjemur biar supaya biar hitam. Kita belum berjemur sudah. Kenapa lah sampai gila gara-gara ini beli skincare, dipasanglah putih, muka putih, leher hitam. Kenapa kita tidak percaya diri dengan ciptaan yang diberikan Allah? Menurut Allah inilah yang sudah paling bagus, sudah paling baik. Ibu cantik bukan karena skincare, ibu cantik bukan karena minum jus bengkoang 1 drum, tapi karena ibadah, karena wudhu, karena tahajud, karena munajat kepada Allah. Orang yang operasi itu, operasi hidung, operasi dagu, operasi bibir, disuntik-suntik sampai payah membedakan mana lembu mana dia. Itu dia saja merasa cantik. Orang yang lain menengok, kok mirip-mirip aja muka kalian ini. Orang yang operasi itu mirip-mirip, tapi yang sudah terlanjur apa boleh buat. Mudah-mudahan bertobat nasuha diterima Allah, karena nasi sudah jadi tai ayam. Udah merubah-rubah muka, cerita bubur juga lagi. Yang sudah terlanjur apa boleh buat. Bertobat, mudah-mudahan taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wala umanniyannahum, kami buat mereka berhalusinasi, berangan-angan. Orang yang operasi merubah wajah itu dibuat setan berangan-angan. Pertama dirubah alis, lama-lama dirubah hidung, lama-lama dirubah bibir, lama-lama dirubah dagu, lama-lama dirubah pipi, lama-lama dirubah, terus robah. Tidak akan pernah puas karena dipermainkan setan. Jangan. Batalkah pahala puasa orang melakukan ghibah, hasad, kata keji pada malam hari atau setelah lebaran? Man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata tipu, dusta, bohong, ghibah, namimah, adu domba, menceritakan aib orang lain, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak berikan balasan pahala fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, ditinggalkannya makannya, ditinggalkannya minumnya, tapi pahalanya tak ada. Kita jaga pahala ini dengan istiqomah. Doakan supaya yang ceramah ini istiqomah. Makin lama makin panjang pertanyaan. Masalah daging kurban akikah dihidangkan acara pesta, acara nikah. Yang jadi masalah ingin saya tanyakan, waktu tamu undangan itu datang, mereka menyiapkan uang, dan tuan rumah swahibul hajat menyiapkan kotak. Apakah boleh itu dilakukan karena itu tahu daging kurban akikah tersebut? Siapa yang berhak untuk panjang kalian?
Waktu anak saya akikah, saya kasih tahu kepada semua tamu, ini akikah anak saya, kalian datang tak usah bawa duit, karena kalian kuundang makan. Aku bersyukur karena aku sudah punya anak. Orang sampai operasi pakai bayi tabung, semurah-murah tabung sekarang 100 juta, itu pun tabung-tabung second 9 kilo lah. Saking susahnya mau punya anak, ini sekarang dikasih Allah begitu mudahnya, maka bersyukur potongkan kambing 2 ekor 5 juta, masih juga mau ngambil duit orang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi, setiap anak itu tergadai karena akikahnya. Maka tuzbahu anhu yauma sabihi, sembelikan kambing hari ke-7, yuhlaku, cukurkan rambutnya, wa yusamma, kasih nama. 3, potongkan kambing, cukurkan rambut. Tapi saya ini cukur bukan karena habis akikah. Wa yusamma, kasih nama yang bagus-bagus. Yang sudah lalu-lalu apa boleh buat, mudah-mudahan Allah mengampuni. Untuk yang akan datang, undang orang akikah, kasih tahu kepada semua jamaah hadirin hadirat, ini akikah anak saya, kalian kuundang makan. Tapi kalau ada orang ngasih duit, ada tolak duit? Ada, yang ada itu kan tolak bala. Tapi jangan kita sediakan kotak di situ. Saya kasih tahu di awal, datang kalian akikah anakku, karena ini acara kenduri makan-makan. Nah, jadi supaya orang tidak merasa terdesak. Aduh, nggak enak nggak datang, nggak enak nggak buat duit, nggak enak segala macam. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Yang mestinya digratiskan bagi. Kalau kau minta nanti dituntut di hadapan Allah. Ingat, rezeki ini datangnya dari mana? Dari Allah. Apa pula dari tuyul? Dari Allah. Jangan berhitung-hitung dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nanti diambil Allah baru tahu. Tak ada nilai apa-apanya itu semua. Bagi yang sudah melakukan apa boleh buat, yang akan datang kita perbaiki lagi. Mudah-mudahan di masa akan datang benar ibadah kita insyaallah. Amin ya rabbal. Syarat kurban akikah kita sudah tahu. Salah satunya tak boleh cacat. Karena di desa kami banyak ternak kerbau, masyarakat buat tanda ternak mereka dengan motong sedikit kupingnya, yang menyayat sedikit kupingnya dengan ciri khas masing-masing. Tanyakan masih bolehkah ternak tersebut untuk akikah kurban, dan sebatas mana dikategorikan cacat. Tidak boleh mengkorbankan kambing yang buta. Kenapa tak boleh? Karena kambing buta kurus. Kenapa kurus? Karena dia tak tahu mana rumput, akhirnya kurus, dia tak makan. Butanya itu berefek kepada badannya. Tidak boleh berkorban kambing lembu yang kakinya patah. Kenapa? Karena kalau kakinya patah dia tak bisa berjalan, tak dapat makan. Maka itu ada efeknya. Tapi kalau kita malam beli kurban, dibawa ke kampung, waktu turun dari truk jatuh, patah dia, tetap boleh dikurbankan. Kenapa? Karena datangnya belakangan, jangan dituntut panitia segala macam. Nah, jadi ini adalah berefek kepada makanan. Kalau sehat walafiat. Adapun tanda pada telinga tidak berpengaruh kepada makanan. Tidak boleh memberikan kurban kambing lembu yang cacat. Cacat apanya? Berulat. Makanya kambing, lembu, sapi, kerbau sudah mendapat lisensi dari dinas kesehatan. Jangan sampai waktu dipotong, dibelah, ditengok berulat dagingnya, berulat lambungnya. Nah, ini diperhatikan. Adapun telinga di kampung kita, rupanya di kampung kita ini lembunya ditindik, dikasih tanda telinga, maka itu masih dalam koridor mubah, boleh. Tidak berpengaruh kepada fisiknya, tak berpengaruh kepada dagingnya, tak berpengaruh kepada makanannya. Silakanlah dikurbankan, silakanlah diakikahkan, tidak termasuk yang terlarang. Tapi kalau ada yang buta, kurus, ada yang berulat, kurus, ada yang cacat, patah kakinya, kurus, dia tidak bisa makan, dia tidak bisa pergi mengambil rumput, maka itu termasuk yang dilarang untuk dikurban. Habis. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan Ramadan yang lebih berkah daripada tahun kemarin. Mudah-mudahan negeri kampung kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak kita pahala penghafal Quran diselamatkan dari narkoba, diselamatkan dari LGBT, diselamatkan dari pacaran, diselamatkan dari zina. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.